Saudara-saudara, pada hari ini tanggal 30 September 2025. Artinya 60 tahun berlalu, aksi dan reaksi serta fakta dari konsep sejuta kejahatan yang dimainkan oleh penguasa Jawa dan Jakarta dengan sebutan PKI menjadi kenyataan. 60 tahun berlalu adalah fakta dari konsep sejuta kejahatan sehubungan dengan Indonesia yang dimainkan oleh penguasa Jawa dan Jakarta dengan sebutan PKI. Artinya, Jawa melakukan segala bentuk tipu daya dan kebohongan dan jenis-jenis kejahatan yang pada akhirnya mencakup semua orang, yang dipaksa menjadi Indonesia. Itu dipaksa, itu bukan karena kebenaran. Akhirnya semua orang dianiaya bahkan dibunuh dengan tindakan dan perbuatan kejahatan para penguasa Jawa dan Jakarta. PKI adalah bukti nyata dari tindakan dan perbuatan kejahatan penguasa Jawa dan Jakarta. Tidak boleh putar kiri, putar kanan tentang hal ini. Sekali lagi beta ulangi, hari ini tanggal 30 September 2025 adalah genap 60 tahun berlalu, di mana aksi dan reaksi, penipuan dan kebohongan serta kejahatan yang dimainkan oleh penguasa Jawa dan Jakarta benar-benar adalah murni konsep Jawa dan Jakarta. PKI benar-benar adalah konsep Jawa dan Jakarta yang pada akhirnya menyusahkan semua orang dengan menyebut dirinya Indonesia. Semua orang yang ada pada Indonesia itu bukan karena benar-benar mereka itu orang Indonesia, melainkan dipaksa oleh permainan politik busuk dan kotor dari Jawa dan Jakarta. Dan untuk itu tidaklah mengherankan kalau pada hari ini, tanggal 30 September ini, semuanya ikut merayakannya juga sebagai ulang tahun atas PKI. Ternyata PKI itu adalah mainan Jawa dan Jakarta. Nah, berhubungan dengan bulan September, maka tidak hanya 60 tahun kejahatan Jawa dan Jakarta diperlihatkan, tapi juga 80 tahun hari ulang tahun Perserikatan Bangsa-Bangsa yang ke-80. Di awal pembicaraan para pemimpin negara di dunia untuk membicarakan persoalan-persoalan menyangkut negaranya, ternyata ada salah satu presiden yang datangnya dari Indonesia dengan membawa berita-berita menghebohkan. Artinya tidak menyangkut negaranya, tetapi menyangkut negara orang lain. Dalam penyampaian berita di hari ulang tahun 80 Perserikatan Bangsa-Bangsa, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tidak menjelaskan tentang bagaimana lajunya dan majunya Indonesia atau mundurnya Indonesia, tapi dia sedang berbicara mengenai persoalan Palestina dan Israel. Sementara dia sendiri tidak tahu apa itu artinya Indonesia. Dia melancong sampai di Israel dan Palestina untuk membicarakan perdamaian di sana. Dia lupa bahwa Indonesia ada kekacauan besar yang tidak tahu siapa yang harus membuat perdamaian di sana. Dia datang dengan semangat dan sampai dia menemu meja atau podium untuk memperlihatkan bahwa hebatnya semangatnya untuk membela Palestina. Dia lupa bahwa Indonesia sendiri ada dalam keadaan kekacauan. Dalam pidato Prabowo Subianto sehubungan dengan perdamaian Timur Tengah, dia menekankan supaya kalau bisa Israel mengakui Palestina, dan dengan pengakuan itu Indonesia juga akan mengakui Israel. Dia lupa bahwa Indonesia itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Indonesia alias RI dan negara itu adalah negara palsu, ilegal, unkonstitusional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Jadi
Pidato Prabowo di tanggal 23 September 2025 di gedung PBB itu sebenarnya bukan dia membantu Israel atau bantu Palestina. Sekali-kali tidak. Dia ingin untuk memperlihatkan bahwa Indonesia itu negara merdeka dan berdaulat. Ternyata itu negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kelewatan. Jadi Prabowo ini dia bermain kaki dua. Kaki sebelah menggunakan Palestina dan kaki sebelah ingin supaya kalau boleh seluruh dunia tahu bahwa Indonesia itu negara merdeka. Kenyataannya itu negara palsu. Indonesia alias RI dan NKRI benar-benar adalah negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kelewatan. Tidak pernah merdeka, ya, karena kemerdekaan yang sesungguhnya itu adalah negara Republik Indonesia Serikat. Dan apabila keluar dari negara Republik Indonesia Serikat, maka menjadi negara palsu, ilegal dan unconstitutional serta skandal kelewatan. Dan sekarang tidak ada lagi Republik Indonesia Serikat, melainkan RI dan NKRI. Dan itu artinya palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan. Jadi, jelaslah kepada kita semua bahwa apa yang diinginkan oleh Prabowo tentang perdamaian Timur Tengah termasuk Israel dan Palestina, dia juga tidak boleh lupa. Dia sempat katakan bahwa kalau Israel mengakui Palestina sebagai negara merdeka dan berdaulat, maka Indonesia pun akan mengakuinya. Sebaliknya, ya, kalau Prabowo harus melepaskan Papua, Republik Maluku Selatan dan Aceh, maka Israel pun akan mengakui engkau sebagai negara merdeka, karena engkau bukan negara merdeka. Prabowo, sadarlah dan sadarlah dan sadarlah. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan atau negara double standar. Jangan pernah Anda lupakan ini. Jadi untuk itu kepada semua anggota pemerintah, Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, menteri-menteri yang ada di Indonesia, Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Menteri Konstitusi, Kapolri, ya, Jenderal TNI, Pangdam, segala macam menteri-menteri harus sadar. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan atau negara double standard. Berulang-ulang beta katakan ini karena ini kebenaran. Untuk itu jangan salah ngomong, ya. Indonesia alias RI dan NKRI bukanlah negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, unconstitutional, serta skandal kelewatan atau negara double standard. Dan memaksa kami bangsa Maluku menjadi bangsa Indonesia, itu konsep kurang ajar. Kami ini bangsa Maluku, bukan bangsa Indonesia. Sebab Indonesia sendiri Anda tidak tahu apa artinya dan dari mana datangnya dan kepada siapa dimaksudkan. Seperti Belanda. Kalau saudara berbicara mengenai Belanda, lalu saudara tanya, apa itu Belanda? Belanda yang orang Belanda. Ada di negerinya, ada negaranya, ada tanahnya, ada semuanya. Lalu dari mana datangnya Belanda itu? Ya dari negerinya, dari tanahnya, dari Belandanya yang ada di Eropa itu. Kepada siapa dia datang? Kepada bangsa-bangsa yang berada di lautan Pasifik maupun lautan Hindia. Teristimewa di Maluku. Sekarang balikan itu kata kepada Indonesia. Apa itu Indonesia? Dan dari mana kedatangannya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia dimaksudkan? Apa jawabanmu, hai Prabowo, selaku Presiden Indonesia? Dapatkah engkau memberikan keterangan dan jawaban tentang Indonesia? Hai Mahkamah Agung, dapatkah engkau memberikan penjelasan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia? Kepada profesor-profesor, doktor-doktor bidang hukum dan sejarah di seluruh Indonesia, beta bertanya kepada Anda sekalian dengan pengetahuan Anda yang hebat itu, teristimewa kepada Dr. Batara R. Hutagalung dan Dr. Hasan Widayuda yang berbicara mengenai Indonesia. Sanggupkah kalian menjelaskan tentang apa sesungguhnya itu Indonesia? Dan dari mana katanya Indonesia itu? Dan kepada siapa Indonesia itu dimaksudkan? Ya, orang Maluku ratusan ribu jiwa ada di Belanda. Bagaimana mungkin ada orang Indonesia, orang Maluku di Indonesia? Apakah ada orang Maluku di Indonesia? Coba buktikan bahwa ada orang Maluku di Indonesia. Coba buktikan. Jangan paksa ketorang buat jadi Indonesia. Jangan paksa Papua jadi Indonesia. Jangan paksa Jawa jadi Indonesia. Jangan paksa Sumatera jadi Indonesia. Jangan paksa Kalimantan menjadi Indonesia. Jangan paksa Bali menjadi Indonesia. Jangan paksa Timur menjadi Indonesia. Jangan paksa Sulawesi seluruhnya menjadi Indonesia. Itu kurang ajar. Itu namanya politik kurang ajar. Ya, ketorang bukan orang Indonesia. Ketorang ini bangsa Maluku, anak Maluku. Ketorang bukan Indonesia. Ya. Untuk itu kepada Prabowo Subianto,
Berhentilah dengan membicarakan Indonesia, karena itu bukan bangsa, itu bukan wilayah, itu bukan negara yang pernah diakui. Sampai dengan hari ini nama Indonesia di PBB tidak tertulis sebagai negara merdeka dan berdaulat dalam bentuk Republik Indonesia atau NKRI. RIS terbukti, ya, tapi RI dan NKRI tidak terbukti. Jangan tipu rakyat. Indonesia alias RI dan NKRI adalah benar-benar negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelihatan. Untuk itu, kepada Prabowo Subianto yang sudah membicarakan masalah, kalau Israel mengakui Palestina, maka Indonesia akan mengakui Israel. Israel tidak membutuhkan pengakuan Indonesia karena Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat. Tetapi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu akan membalikan perkataanmu kepadamu sendiri, bahwa apabila engkau sadar dan mengakui bahwa Indonesia bukan negara mereka berdaulat, maka Israel akan siap membantumu. Prabowo harus akui bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu bukan negara merdeka dan berdaulat. Itu fakta, itu ketentuan hukum internasional. Itu bukan cerita omong kosong, itu kebenaran yang tidak dapat dibantahkan oleh siapapun. Tidak ada satu manusia di bumi ini bisa membantahkan. Sekretaris Jenderal PBB sendiri pun tidak bisa membilang bahwa Indonesia negara merdeka, tidak bisa. Barang siapa mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka dan berdaulat, orang itu bodoh dan goblok dan tolol dan penipu dan pembohong di mata dunia. Ya, tidak ada satu orang pun di atas bumi ini yang berani mengatakan bahwa Indonesia negara merdeka. Itu penipu, itu pembohong, ya. Karena kalau Indonesia itu bukannya Republik Indonesia Serikat, maka tipu, bohong, dan penipuan. Untuk itu melalui kesempatan ini, beta mau ingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto, dengan kelancanganmu dalam membicarakan masalah Palestina dan Israel, Anda juga tidak boleh lupa bahwa persoalan Republik Maluku Selatan, Papua Barat, dan Aceh itu sangat penting. Karena kalian memaksa kami untuk jadi Indonesia, itu tidak boleh. Indonesia itu bukan bangsa, Indonesia bukan wilayah. Indonesia hanya satu istilah atau terminologi yang digunakan, tapi belum mendapat persetujuan karena harus melalui referendum. Indonesia sampai hari ini tidak dapat disebut sebagai bangsa dan negara karena tidak memenuhi persyaratan mutlak yang ditetapkan berdasarkan Konvensi Montevideo. Ya, tidak punya wilayah, tidak punya bangsa, tidak punya apa-apa. Indonesia itu 0,0,0 dan seterusnya nol. Tidak ada punya apa-apa. Untuk itu melalui kesempatan ini beta ingin memberitahukan kepada Presiden Prabowo Subianto di Jakarta, ingatlah dan sadarlah bahwa segala pembicaraan Anda di Perserikatan Bangsa-Bangsa, Anda sedang menelurkan sesuatu yang sangat brilian untuk membuktikan bahwa Indonesia itu negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelihatan. Ya, Indonesia bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Ya, untuk itu melalui kesempatan ini beta menghimbau kepada Gubernur Maluku, Kapolda Maluku, Pangdam 16 Patimura, semua anggota DPRD di Karangpanjang Ambon, kepada guru-guru besar di Universitas Patimura, UKIM, UIN, dan semua mahasiswa, ingatlah dan sadarlah bahwa Indonesia alias RI dan NKRI itu negara palsu, ilegal, dan unconstitusional serta skandal kelihatan negara double standard. Itu bukan negara merdeka dan berdaulat, sekali-kali tidak. Itu penipuan Jawa dan Jakarta. Jangan paksa ketorang untuk bilang bahwa itu Indonesia negara merdeka. Jangan paksa ketorang untuk jadi bangsa Indonesia. Tidak boleh. Itu kurang ajar, ya. Nah, sekali lagi beta ingatkan. Kalian sudah membunuh ketua punya pemerintah, kalian sudah membunuh tembak beta punya presiden mati hanya karena penipuan dan kebohongan kalian. Dan sekarang beta tuntut dari kalian semua, pemerintah Indonesia harus sadar. Harus sadar dan harus sadar. Ya. Seperti yang dikatakan oleh saudara-saudara dari, nah, saudara akan dengar ini, ya. Ini ibu presiden Mesir, dia menolak untuk menyerang Israel, dia takut akibatnya. Ini orang paling bijaksana, wanita presiden Mesir ini, dia menolak untuk menyerang Israel, dia takut akibatnya, sangat berbahaya. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan.
Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Indonesia sudah tidak ada harapan. Dan saya menolak untuk percaya bahwa kita bisa melakukan sesuatu untuk mengubahnya. Saya sadar bahwa ini terdengar sangat mengejutkan. Tapi damai Indonesiaku adalah sebuah kebohongan. Dan Indonesia akan bubar. Ya, satu hal. Tahun 2003 banyak yang menuding Israel mungkin lebih baik bercermin. Saya bertanya kepada Qatar, mengapa Anda tidak menangkap para pemimpin Hamas di Doha dan menuntut pembebasan para sandera? Mengapa Anda mendanai teror? Dan saya bertanya kepada Iran, mengapa Anda mengirim miliaran kepada Hamas dan Hezbollah alih-alih membebaskan rakyat Anda sendiri yang menderita penindasan dan kemiskinan? Mesir, Anda mengenakan biaya ribuan dolar kepada warga Gaza untuk melarikan diri dari perang. Bagaimana Anda bisa memberi ceramah tentang moralitas memindahkan warga Gaza? Yordania, mengapa Anda menolak menerima warga Gaza? Apakah mereka bukan rakyat Anda sendiri? Lebanon, alih-alih membahas peran politik Hezbollah, larang partai tersebut. Syria, jika Presiden baru tulus tentang transformasinya, saya memintanya untuk mengembalikan jenazah Eli Cohen. Minggu lalu, Israel menguburkan Shiri Bibas bersama anak-anaknya Ariel dan Kefir. Hamas mengatakan mereka telah ditangkap. Laporan forensik menunjukkan mereka dicekik sampai mati di Gaza. Tetapi banyak yang menuding Israel mungkin lebih baik bercermin. Saya bertanya kepada Qatar, mengapa Anda tidak menangkap para pemimpin Hamas di Doha dan menuntut pembebasan para sandera? Mengapa Anda mendanai teror? Dan saya bertanya kepada Iran, mengapa Anda mengirim miliaran kepada Hamas dan Hezbollah alih-alih membebaskan rakyat Anda sendiri yang menderita penindasan dan kemiskinan? Mesir, Anda mengenakan biaya ribuan dolar kepada warga Gaza untuk melarikan diri dari perang. Bagaimana Anda bisa memberi ceramah tentang moralitas memindahkan warga Gaza? Yordania, mengapa Anda menolak menerima warga Gaza? Apakah mereka bukan rakyat Anda sendiri? Lebanon, alih-alih membahas peran politik Hezbollah, larang partai tersebut. Syria, jika Presiden baru tulus tentang transformasinya, saya memintanya untuk mengembalikan jenazah Eli Cohen. Minggu lalu, Israel menguburkan Shiri Bibas bersama anak-anaknya Ariel dan Kefir. Hamas mengatakan mereka telah ditangkap. Laporan forensik menunjukkan mereka dicekik sampai mati di Gaza. Tetapi banyak yang menuding Israel mungkin lebih baik bercermin. Saya bertanya kepada Qatar, mengapa Anda tidak menangkap para pemimpin Hamas di Doha dan menuntut pembebasan para sandera? Mengapa Anda mendanai teror? Dan saya bertanya kepada Iran, mengapa Anda mengirim miliaran kepada Hamas dan Hezbollah alih-alih membebaskan rakyat Anda sendiri yang menderita penindasan dan kemiskinan? Mesir, Anda mengenakan biaya ribuan dolar kepada warga Gaza untuk melarikan diri dari perang. Bagaimana Anda bisa memberi ceramah tentang moralitas memindahkan warga Gaza? Yordania, mengapa Anda menolak menerima warga Gaza? Apakah mereka bukan rakyat Anda sendiri? Lebanon, alih-alih membahas peran politik Hezbollah, larang partai tersebut. Syria, jika Presiden baru tulus tentang transformasinya, saya memintanya untuk mengembalikan jenazah Eli Cohen. Minggu lalu, Israel menguburkan Shiri Bibas bersama 30 Indonesia bubar. Indonesia akan bubar di tahun 2030. Dan sampai 2045 tahun 2030 Indonesia bubar. Indonesia akan bubar di tahun 2030. Dan sampai 2045 tahun 2030 Indonesia bubar. Indonesia akan bubar. Seandainya berita-berita ini diketahui oleh Presiden Prabowo seandainya berita-berita ini diketahui oleh
Presiden Prabowo sebelum berpidato, maka dia pasti akan mencoba mengurangi atau merem dia punya omongan. Tapi ya, semua sudah terjadi dan harus terjadi. Demikianlah pernyataan Beta hari ini untuk mengingatkan Presiden Prabowo Subianto bahwa ingatlah, Indonesia bukanlah bangsa dan negara merdeka dan berdaulat, melainkan itu adalah negara palsu, ilegal, dan unkonstitusional serta skandal kelewatan. Jangan salah ngomong. Dari Beta, Bung Anies Warinusa, pemimpin tertinggi dari Badan Pertahanan Kelautan Republik Maluku Selatan, dan terimalah salam kebangsaan kami, Mena Muria. God bless RMS.